Cerita tentang Andi Hakim. Ternyata sejak kecil, ia memang sudah juara kelas. Kita lanjut ke part 2 ya, buku bekas yang berjasa. Kegemarannya membaca tambah tersalur karena ia punya kenalan seorang pedagang buku-buku bekas. Hakim sering dipinjami buku, seri Karl May, Dick Tron, Fishbone, seri detektif Agar Wallace, Philip Oppenheimer, Sam Gray, yang semuanya dalam bahasa Belanda habis dibacanya. Hakim pun tambah pandai bahasa Belanda. Kemudian ia juga berteman dengan seorang prajurit Jepang yang bertugas sebagai supir komandan batalion di Bogor. Saya jelasin dikit ya, batalion itu adalah sebuah markas besar militer dengan 3 kompi tentara atau lebih. Biar lebih jelas dikit lagi ya, satu kompi biasanya ada 100 tentara atau lebih. Di sebelah tempat tinggal si prajurit Jepang ini, kebetulan ada rumah kosong yang ditinggal pemiliknya. Di dalamnya banyak peti berisi buku-buku, berbahasa Inggris, Belanda dan Jerman. Karena merasa sayang, kalau terbuang percuma, si Jepang menyuruh Hakim membawa pulang buku-buku tersebut. Di antara buku-buku yang diambil Hakim, terdapat buku-buku pelajaran yang nantinya ternyata sangat berguna. Ketika itu, tahun 1947, NICA merajalela di Bogor. Saya jelasin dikit ya, NICA singkatan dari Netherlands Indisch Civil Administration. Tugasnya adalah menguasai negara koloni setelah Jepang bubar dari Indonesia. Jadi NICA itu adalah pasukannya Belanda yang kembali ke Indonesia ya. Sekolah Hakim yang waktu itu sudah di SMTP tetap berjalan seperti biasa, walau terpaksa harus berpindah-pindah tempat karena dikejar-kejar polisi Belanda. Belanda menganggap sekolah itu gelap atau ilegal dan mau memaksa mereka masuk ke sekolah Belanda. Akibat harus bersekolah dengan cara bergerilya itu, banyak teman-teman Hakim yang kehilangan buku. Untuk menolong teman-temannya itu, Hakim lalu menerjemahkan buku-buku pelajaran yang didapat dari rumah kosong itu. Kemudian membagi-bagikannya pada teman-temannya. Hakim baru berusia 16 tahun dan baru naik ke kelas 2 SMTA waktu ditinggal mati ayahnya. Ayahnya yang dokter hewan itu memang sudah lama sakit. Kaki kirinya yang luka kena infeksi keringat kuda dan pada masa itu sulit untuk disembuhkan. Sebelum meninggal, ayahnya sempat berpesan agar Hakim pindah saja ke sekolah kejuruan, supaya setamatnya nanti bisa langsung bekerja. Lulusan SMTA yang tanpa keahlian apa-apa, sulit untuk mendapat pekerjaan. Sedangkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, biayanya dari mana? Ayahnya juga menyarankan supaya Hakim pindah ke sekolah pertanian. Hakim menurut, orang sudah mau meninggal, tentu saya tidak bisa membantah. Tutur Hakim yang sebetulnya waktu itu punya cita-cita menjadi ahli kimia. Maka dengan berat hati, ia lalu menyeberang ke sekolah pertanian menengah atas SPMA, yang ketika itu masih bernama Middelbar Landbouw School. Hakim pun turun lagi ke kelas 1, disuruh mencangkum di sekolah. Subuh-subuh pukul 4.30 pagi, kami disuruh mencangkum, kenang Hakim, mengingat masa waktu mula-mula bersekolah di SPMA. Saya jelasin dikit ya, SPMA itu sekolah pertanian menengah atas. Setara dengan SMA, namun difokuskan ke pertanian. Karena cangkulnya masih baru, yang berarti tangkai kayunya masih kasar. Setelah 3 jam tangan kami melepuh semua. Mencangkul yang merupakan mata pelajaran praktek ini, porsinya makin bertambah di kelas-kelas yang lebih tinggi. Hakim lulus dari sekolah pertanian itu dengan nilai yang cukup tinggi. Berkat prestasinya ini, ia lalu mendapat tugas belajar dari Departemen Pertanian untuk melanjutkan ke Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Fakultas itu sekarang adalah IPB atau disebut Institut Pertanian Bogor. Saya jelasin dikit ya, fakultas itu bagian dari perguruan tinggi atau universitas yang menaungi beberapa bidang studi atau jurusan. Meskipun berasal dari sekolah kejuruan, yang biasanya selalu dianggap remeh oleh mahasiswa-mahasiswa lulusan sekolah menengah umum. Hakim termasuk mahasiswa yang berotak cemerlang, bersama dengan 2 orang temannya, yang sama-sama dari sekolah pertanian menengah atas. Hakim naik ke tingkat 2 dengan nilai paling tinggi. Di tingkat 2 datang tawaran dari Prof. Dr. Chigi van Her. Saya jelasin dikit ya, Profesor Dr. Cornelis Dijsberg Gerardinus van Herk ini, nama panggilannya adalah Kees. Dia adalah dokter telinga hidung tenggorokan plus profesor matematika dan fisika dari negara Belanda. Pada tahun 1952 ia ditugaskan di Sekolah Tinggi Pertanian Bogor. Dan ia pulang ke negaranya pada tahun 1955. Itulah sebabnya Hakim bisa bertemu dengannya. Hakim mendapat tawaran dari guru besar matematika
untuk menjadi asisten. Saya jelasin dikit ya, asisten adalah orang yang membantu menjalankan tugas secara profesional. Tawaran ini membuat Hakim tertarik pada bidang matematika. Lanjutan kisahnya ada di part 3 ya.